بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lailah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi lailah wa khaira ma ba'daha. Wa na'udzubika min syarri hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, pemuka masyarakat, ketua masjid, Pak Imam, seluruh ayah kami, bunda kami, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang berhadir pada solat maghrib ini, yang besar tak dapat saya himbau gelar, yang punya nama mohon maaf tak dapat panggil satu-satu namanya. Semoga kita semua senantiasa diberikan Allah keberkahan, terus diberi kesehatan, dicurahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan. InsyaAllah detiknya, menitnya, jamnya, siangnya, malamnya, selagi hayat di kandung badan, teruslah kita berharap kepada Allah berlimpah dengan kebaikan. Amin rabbal alamin. Malam hari ini kita awali majlis kita ini dengan ucapan terbaik, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita memuji syukur atas segala ketetapan Allah pada kehidupan kita. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang kebetulan, Bu, Pak. Tak ada yang kebetulan. Cuman sering kita menyebut kebetulan. Tadi siang ketemu Bang Haji Dodi, kebetulan. Tadi kemarin ketemu Ustadz Qawiyun Aziz MA, kebetulan ketemu. Kata Imam Al-Ghazali, kata kebetulan ini punya dua makna. Satu, peristiwa itu terjadi seolah-olah tak sengaja, pura-pura terjadi, kebetulan. Yang kedua, kita menolak itu terjadi, Pak. Harusnya tak terjadi, tapi kebetulan. Walaupun kita tidak menyebut kebetulan itu untuk itu, tapi lisan kita sering kali nyebut kebetulan, kan, Bu? Betul kan? Kebetulan ya. Kebetulan saya ini, kan selalu tuh. Padahal di dunia ini tak ada yang kebetulan, Pak. Bahkan daun yang jatuh dari rantingnya itu adalah satu ketetapan. Maka kalau kita sebut kebetulan, seolah-olah sesuatu itu terjadi bukan sengaja. Padahal segala sesuatu itu sengaja haknya Allah Ta'ala. Bisa enggak Bapak Ibu kita ubah kata-kata kebetulan kita itu berubah jadi kata kesyukuran. Alhamdulillah ketemu Pak Haji Dodi. Alhamdulillah tadi saya ditraktir Ustadz Qawiyun. Misalnya kan. Alhamdulillah ketemu ketua masjid. Pokoknya Alhamdulillah aja. Ganti kata kebetulan dengan Alhamdulillah. Bisa enggak Pak? Bisa Bu? Pokok jawab aja lah insyaAllah dulu kan. Kadang-kadang lisan kita kan, kalau kita sebut kebetulan tak dapat pahala. Mudah-mudahan tak jadi dosa, tapi kata-kata kita hanya berlalu begitu saja. Kalau kita ucap Alhamdulillah, 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 dia adalah kalimat syukur. Kata Nabi, afdalu doa, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Pak Haji Hardison sehat-sehat aja. Wah, misalnya kan. Alhamdulillah, kebetulan Bapak tu semenjak pensiun ni, tak ada kebetulan. Tetap semuanya Alhamdulillah. Kita jawab aja lah, insyaAllah. Lalu kita iringi pula setiap perbuatan kita ini dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dengan salawat ni kita berharap 3 hal. 1, tanda kita rindu pada Nabi. 2, tanda kesetiaan kita pada Nabi dengan menghidupkan ajarannya, terus memperjuangkan Islam. Dan yang ketiga, kita berharap nanti di yaumil mahsyar, ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah kepada Nabi. Ketika Allah izinkan Nabi dapatkan pertolongan, Nabi diizinkan untuk menolong. Itulah dia terjemahan pada surah
Al-Baqarah ayat 255 atau disebut dengan ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Dia yang dapat syafaat, dapat pertolongan itu hanya orang yang diizinkan. Yang diizinkan menolong itu cuma Nabi Muhammad. Maka orang yang ditolong Nabi Muhammad adalah orang-orang yang setia pada ajarannya, yang rindu kepadanya, tentu yang paling banyak berselawat kepadanya insyaallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah beberapa bulan, sebulan 2 bulan ya Pak, Ramadan, kemudian Syawal, masuk Zulqa'dah. Karena beberapa masjid juga ada yang belum mulai pengajian. Masuk masjid kami. Alasannya apa? Nantilah tunggu orang Idul Kurban aja lah katanya. Satu lagi apa alasannya? Ponek. Satu lagi apa alasannya? Ya begitulah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah tadi saya WA. Lah mulai kaji kok katakan. Kalau belum mulai tentu saya ada kegiatan yang lain. Alhamdulillah sudah mulai. Saya pun rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu semua. Satu di antara kemuliaan majlis ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, hadir ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan baginya menuju surga. Hadir ke majlis ilmu, jalan menuju surga. Kemudian kata Nabi, datangilah olehmu, sesungguhnya malaikat-malaikat senang hadir di taman-taman surga. Dekatilah dan datangilah oleh kalian taman-taman surga. Kata sahabat, ya Rasulullah, yang mana taman surga itu? Yaitu majlis zikir. Majlis yang di dalamnya membicarakan tentang kebesaran Allah. Majlis yang di dalamnya membacakan ayat-ayat Allah. Majlis yang di dalamnya berzikir dan berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Satu di antara taman-taman surga itu adalah majlis-majlis ilmu. Kalau kita pergi ke Madinah, Pak, harus mengeluarkan uang untuk ke taman surga, Raudatul Jannah. Raudatum min riyadil jannah, taman dari taman surga. Ongkos umroh berapa sekarang nih? Bang Haji Dodi 2 kali, 3 kali setahun kadang-kadang. Habis juga sekali berterbang tuh 25-30, Pak. Itu yang standar ekonomi. Sekarang kita tak perlu pakai duit. Cukup hadir ke majelis ilmu, kita sudah hadir pada Raudatum min riyadil jannah. Insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berada di Raudah, doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat berkumpul bersama mereka dan mendoakan mereka dan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ampunilah si fulan, si fulana, si anu dan si anu. Kata Allah Ta'ala, aku ampuni semuanya. Kata malaikat, ya Allah, di situ ada yang numpang hadir cuma ngantuk dia, tidur-tidur. Tak dengar dia kajian tu. Kata Allah Ta'ala, aku pun ikut ampuni dia. Karena sebab berkahnya majelis ilmu. InsyaAllah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, senang kita berhadir di majelis ilmu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita mulai buku kitab kita yang baru. Saya nak ajak Bapak Ibu, ada 2 kitab nih, mana nak dipilih? Satu, kitab ini juga saya bahas setiap Rabu subuh di Masjid Agung An-Nur. Besok Rabu subuh juga. Judul kitabnya Tazkiyatun Nafs, yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, juga bersama yang juga disarahkan oleh Imam Al-Ghazali, dikompilasi ditulis oleh seorang ulama, ya, Profesor Dr. Ahmad Farid. Beliau ini dosen di Universitas Jamiatul Imam, di Jamiatul Imam Saudiyah di Saudi Arabia. Itu buku pertama, kitab pertama. Kitab kedua, amal-amal ringan tapi bernilai pahala besar. Kalau bahasa kitanya, kitab Riyadhus Shalihin. Di Riyadhus Shalihin itu taman-taman orang-orang soleh. Itu amal-amal, isinya amalan-amalan. Yang ketiga, Yang ketiga, kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, judulnya Melembutkan Hati. Mana Bapak Ibu mau? Kalau tiga-tiganya tak selesai setahun. Yang nomor 2 ya, amalan ringan tapi berpahala besar. Wah, cocok, karena yang ngomong langsung Pak Ketua. Karena udah senior nih, amalan aja lagi. Udah lewat umur 45, 50, 60. Bagaimana amal-amal ringan tapi pahalanya besar. Betul, Bu? Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, sahabat pernah datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah," ini kita pembuka kaji malam ini. Amal-amal ringan tapi berpahala besar.
Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa kata beliau? Ayu afdal amal ya Rasulullah? Sebutkan kepadaku apa amal yang paling dicintai Allah. Apa amal yang paling afdal? Amal yang paling afdal. Kata Nabi, as-shalah ala waqtiha. Salat pada waktunya. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, apa amalan yang mudah diucapkan di lisan, kemudian berat dalam timbangan, kemudian amalan-amalan ini mengalahkan amal-amal yang lain? Kata Nabi, zikrullah. Zikir, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata zikir ini induk dari seluruh amalan. Induk dari seluruh amal itu zikir. Zikir itu berat tak, Bu? Enggak. Jadi amal ringan pertama kita bacakan, sebab amalan paling ringan itu zikir. Sehingga Nabi Adam alaihissalam pertama kali turun ke bumi, amal yang dia kerjakan belum sholat, belum lagi melakukan tawaf, belum melakukan sedekah, zakat, berhaji, belum ada amalan yang lain. Amalnya hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang tahun selama 40 tahun namanya di depan Ka'bah. Apa zikir yang pertama dibaca oleh Nabi Adam? Itulah zikir taubat pada surah Al-A'raf ayat 23. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi ketika baginda Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, juga perintah Allah Ta'ala adalah zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Apa nama Tuhan itu, Pak Ibu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa nama Tuhan itu, Pak? Allah. Kalau disebutkan Allah, di sini malaikat langsung datang belum menyebut Allah lagi. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Lalu Nabi tanya, ma ana biqari. Nabi bukan bilang aku tak bisa baca. Ma ana biqari itu maknanya apa yang harus kubaca? Dengan apa aku harus bacanya? Kata Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kata Nabi, ma ana biqari, apa yang harus kubaca dengan nama Allah yang maha mulia itu? Lalu kata Jibril, allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan penanya. Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia dari tak tahu kepada tahu, dari bodoh kepada ilmu pengetahuan. Maka dalam tafsir Imam Jalaluddin menyebutkan bahwa dari ayat perintah zikir ini, membaca yang pertama diperintahkan kepada Nabi adalah menyebut asma dari nama Tuhan yang menciptakan, kemudian asma dari nama Tuhan yang maha mulia. Jawaban itu ada pada surah Al-Fatihah ayat pertama. Itulah dia, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini ringan di lisan, tapi pahalanya besar. Meliputi dari seluruh sifat-sifat Allah, meliputi dari nama Allah SWT dan seluruh sifat-sifat Allah. Maka bismillah ini adalah pembuka dari segala yang tertutup. Maka disebutlah Al-Fatihah. Ringan, Pak? Siapa yang bisa ucap bismillah, 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 bismillah? Nah, ini amalan ringan pertama, tapi berat dalam timbangan adalah ucapan bismillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti mana beratnya? Karena bismillah itu mengataskan nama pertama, nama dari Tuhan itu sendiri, zatnya Allah SWT. Yang kedua, dari bismillah itu ada sifat-sifat Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim itulah meliputi sifat-sifat Allah yang lain. Dengan Allah, la ilaha illa huwa Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Dulu katanya, Pak, kalau musim-musim pemilihan presiden kemarin, zikirnya dua aja tuh. Al-Muhaimin dengan Ar-Rasyid. Jadi dia bilang, ya Muhaimin, ya Rasyid, ya Muhaimin, ya Rasyid. Katanya, Pak, yang kemarin. Kalau sekarang enggak lagi, Pak. Katanya gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu cocokologi aja kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dari seluruh sifat-sifat Allah yang punya nama 99 dari nama sifatnya,
Asma wa sifat, nama dan sifat-sifatnya itu, yang pertama sekali Allah sebutkan dari zatnya, nama dari Tuhan itu sendiri adalah Allah. Sifat yang paling utama dari seluruh sifat itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Inilah pembuka bacaan dari segala bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa fadilah dari Bismillahirrahmanirrahim? Pertama, semua urusan itu jadi ibadah. Semua urusan jadi ibadah. Apa kata Nabi SAW? Kullu amrin jifa walam yubda bi bismillah. Setiap urusan itu tercela kalau tak dimulai dengan bismillah. Ringan tak bismillah itu, Bu? Ringan kan? Ringan tak, Pak? Ringan. Dan seluruh perbuatan baik jika dimulakan dengan bismillah, baik itu perbuatan yang ada contohnya dari Nabi, perkaranya perkara ibadah yang langsung mahdoh, atau perkara-perkara ibadah dalam bentuk hal mubah misalnya. Contoh apa, Pak? Makan kue bolu. Nabi tak ada pernah makan kue bolu, Pak. Nanti kalau dibilang makan kue bolu tak pernah ada zaman Nabi. Berarti ini sesuatu yang baru. Kalau baru berarti bid'ah. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Masa makan kue bolu lah masuk neraka? Makan kue bolu kan hal-hal yang biasa aja, umum. Bacanya bismillah. Makan baca bismillah, minum baca bismillah, duduk baca bismillah. Apa lagi, Pak? Ke pasar baca bismillah, naik kendaraan baca bismillah, tidur baca bismillah, merokok baca bismillah tak? Merokok baca bismillah. Merokok baca auzubillah biar berhenti merokok. Perkara-perkara yang baik-baik, kemudian perkara yang mubah misalnya. Apa tadi yang mubah misalnya? Main badminton. Main badminton baca bismillah, ya kan? Apa lagi perkara yang mubah? Ya duduk-duduk sambil rapat misalnya kan, Pak. Sambil ngobrol kawan-kawan mulai dengan bismillah. Perkara-perkara yang baik-baik yang tak ada kaitannya dengan ibadah lalu kita isi dengan baca bismillah, dia akan jadi ibadah, Bu. Perkara yang tidak ada dicontohkan Nabi dia tidak ibadah, tapi contoh kemudian kita isi dengan bismillah, kita baca Quran di dalamnya jadi ibadah. Mana contohnya? Itulah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya ulama-ulama Syafi'iyah, misalnya Imam An-Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, yang menjadikan tradisi kalau ada orang meninggal baca Yasin, kalau ada orang meninggal tahlilan. Itu tak ada hukum fikih ibadah yang dari zaman Nabi. Tapi itu diisi bentuk tradisi. Tradisi itu boleh-boleh saja. Ketika dibacakan tahlil, ketika dibacakan ayat-ayat Quran, jadi majlisnya jadi baik. Apa tandanya dia mubah? Dibuat boleh, tak dibuat boleh. Tidak menjadi hukum. Atau kalau tak dibuat nanti dosa, tak ada. Cuma ada orang masukkan, ya ini ibadah. Siapa yang ibadah nanti dia tak pernah dibuat Nabi. Kalau tak buat Nabi, nambah-nambah. Nambah-nambah berarti bid'ah. Bid'ah berarti sesat. Masa baca Yasin masuk neraka pula? Dia tradisi aja. Tradisi yang kemudian menjadi kebiasaan, adat, nilainya ibadah. Karena diisi amal-amal baik. Udah ada orang meninggal, kita duduk di situ datang. Duduk-duduk minum kopi, tak ada baca bismillah. Tak ada apa-apa. Tidak dapat pahala, tak dapat dosa, tapi majlisnya sia-sia. Begitu. Balik kita ke kaji. Maka semua urusan apabila disebut dengan bismillah, urusan yang biasa-biasa jadi luar biasa, urusan yang mubah jadi ibadah. Ini luar biasa, Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia tadi ucapannya. Ucapan bismillah itu umum. Dia pembuka dari seluruh ayat Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, Al-Quran itu induknya Bismillahirrahmanirrahim. Induknya Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim itulah. Seluruh yang disebutkan dalam Al-Quran, firman-firman Allah Ta'ala dari sekian ribu ayat, ya, sekian 6.200 sekian ayat, ada yang nyebut 6.666 ayat, tapi kalau kita hitung sampai 6.200 sekian ayat itu, induk dari ayat itu semua adalah pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu ada pada Allahnya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ini yang disebutkan, kullu amrin jifaun walam yubda bi bismillah. Setiap urusan jadi tercela. Kalau tidak, semua urusan itu tercela kalau tak dimulakan dengan bismillah. Bismillah dibagi dua. Ini amalan bismillah, Pak, ya. Zikir bermula dengan zikir bismillah. Bismillah dibagi dua. Yang pertama bismillah yang
umum atau disebut dengan yang mutlak. Mana dia? Itulah dia ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Umum. Yang umum ni dibaca untuk apa saja boleh. Tapi ada kan misalnya baca doa makan hanya bismillah katanya. Tidak boleh menambah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim tak disebutkan dalam hadis Nabi. Siapa yang menambah Ar-Rahman Ar-Rahim berarti menambah-nambah. Kalau menambah-nambah berarti bid'ah kan gitu. Saya mau jelaskan itulah. Kalau bid'ah berarti sesat masuk neraka. Masa baca Bismillahirrahmanirrahim pula sesat? Ini zikir. Zikir itu dibagi dua. Zikir yang mutlak satu, zikir yang muqayyad satu. Maka yang mutlak itu umum, bisa dibaca kapan saja, untuk apa saja. Makan Bismillahirrahmanirrahim, melih ayam Bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi semuanya yang awal baik-baik dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kemudian Nabi SAW menyontohkan yang spesial. Itulah dia yang muqayyad. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang umum, Pak, kan kalau keseharian kita nih, sesuatu yang umum bisa dimasukkan yang khusus. Tapi yang khusus tak bisa masukkan ke yang umum. Contoh, doa turun dari rumah. Kan khusus tuh. Kita bawa Bismillah yang khusus tuh ke doa makan. Bisa tak? Kita bawa ke yang makan. Khususnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita bawa doa yang khusus tadi ke yang umum. Mana umum? Apa saja. Misalnya kita mau makan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Aneh aja dia. Karena bacaannya untuk turun dari rumah, untuk berjalan. Kan untuk makan ada pula. Tapi kalau untuk yang umum semuanya. Misalnya bapak mau keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim aja. Boleh tak? Boleh. Penempatannya seperti itu. Jadi kalau ada orang bilang, tak betul baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh anak-anak kita yang baru sekolah pesantren. Tapi salah masuk pesantrennya. Pulang tak mau lagi dia baca Rahmanirrahim. Atau dia tak ada tuh baca doa makan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Doa makan tuh cuma Bismillah. Tak boleh nama-nama Ar-Rahman Rahim. Langsung tak boleh aja. Zikir bagi dua. Zikir mutlak. Satu lagi zikir muqayyad. Sama kita baca takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi ada zikir muqayyad khusus takbir. Di mana? Hari Raya. Hari Raya kan takbir juga. Tapi takbirnya spesial. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita bawa di hari-hari lain. Jadi tak spesial dia. Jadi dia tak tepat penggunaannya. Tapi kalau hari Raya itu kita umumnya aja. Apa umumnya takbir? Allahu Akbar. Ya mudah boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Itu pertama. Zikir bismillah ringan di lisan. Tapi berat dalam timbangan. Dia setiap urusan jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bapak Ibu. Lalu yang kedua ada bismillah yang muqayyad. Apa itu yang muqayyad? Yang spesial untuk satu amal ada bismillahnya. Maka ini kami coba menghimpun dari banyak bismillah yang muqayyad. Setidaknya bismillah hari-hari yang kita baca. Hari-hari, pagi, petang, siang. Ada sekitar 7 bismillah. 7 bismillah ini mengiringi dari aktivitas kita hari-hari. Yang pertama. Yang tadi apa Bu? Yang pertama tadi bismillah yang mutlak. Yang lazim, yang biasa, yang umum. Baca aja lah. Tapi ada yang spesial, khusus disebut dengan muqayyad. Ada aturan membacanya. Kapan? 1. Bismillah pembuka hari. Ini zikir Nabi. Allahumma bika asbahna. Atau dalam matan yang Allahumma bismika asbahna. Ya Allah, dengan namamu kami berpagi-pagi. Wa bika amsayna. Dengan namamu pula kami berpetang. Wabika nahya, dengan namamu, dengan engkau kami hidup. Wabika namut, dengan engkau pula kami mati. Wa ilaikan nusur, dan kepadamulah kami dikembalikan. Ini doa bismillah khusus untuk menyambut pagi dan petang. Siapa yang membaca ini, maka Allah cukupkan hari itu untuknya. Ringan tak Pak? Ringan, cuma baca Allahumma bika. Kalau doa sorenya, Allahumma bika amsayna. Ini petang ini Bapak Ibu udah baca belum? Belum? Ayolah kita baca sama-sama. Allahumma bika amsayna. Wa bika nahya. Wa bika namut. Wa ilaikan nusyur. Dah gitu aja. Maka siapa yang membaca ini petang, maka malam sampai pagi Allah cukupkan baginya. Siapa yang membaca pagi, kemudian dia baca pagi-pagi, maka hari itu sampai petangnya Allah cukupkan baginya. Apa yang cukup?
Kata ulama cukup ini bermakna satu. Allah lindungi dia dari maksiat. Dan dia berlindung kepada Allah. Allah lindungi dia dari seharusnya ada kejahatan makhluk kepadanya. Allah lindunginya. Pokoknya cukup dia dalam penjagaan Allah. Bisa Bapak Ibu baca ini pagi petang? Udah hafal? Hafal kan? 7 nih. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Boleh Bapak Ibu nanti dicatat. Atau nanti selesai kajian ini, resume kajiannya saya kirimkan sama Ustadz Haji Qawiyun Azus LCMA. InsyaAllah. Ustadz ya, kami kirimkan nanti bisa di-share. Kan LCMA kan? Lulusan Canduang. Lulusan Canduang. Sama ayah saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, bismillah pembuka hari tadi. Yang kedua, bismillah ketika memulai urusan keluar dari rumah. Disebutkan oleh Imam Nawawi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia keluar rumah dia baca doa. Itulah dia. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa keluar dari rumah dari permulaan setiap urusan. Bapak Ibu ada enggak baca itu turun dari rumah? Ada, Pak? Ada? Iya iyalah nih, Pak. Ada CCTV. Alhamdulillah ada. Siapa yang membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah sampai atau tak sampai dia menuju ke tempat yang dalam tujuan, sesungguhnya dia sudah dicukupkan dalam penjagaan Allah. Karena dia bertawakal. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan. Kenapa kita membaca bismillah turun dari rumah menuju ke tempat perjalanan ke yang kita tuju tuh kita membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Kenapa, Pak? Bu? Misalnya saya dari rumah tadi ke Masjid Sobirin ini. Saya sampai ke sini ini bukan saya yang menyampaikan. Saya cuma naik kendaraan aja. Naik kendaraan itu pun atas izin Allah. Maka sampainya kita ke sini ini Allah yang menyampaikan. Tapi kita sudah dengan nama Allah sampai tak sampai tempat kita tuju itu Allah lah yang menyampaikan. Itu makna tawakal Allah. Nanti saya pulang pula dari sini. Bismillah tawakal Allah. La haula wala quwwata illa. Dengan nama Allah aku wakilkan. Aku serahkan urusanku soal sampai tak sampai itu urusan Allah. Aku berbuat aja sehingga perjalanan itu jadi ibadah. Keren tak, Pak? Apa kata sebagian ulama menjelaskan? Siapa-siapa sama dengan hadis ini, man kharaja min baitihi, kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya fi sabilillah, di jalan Allah, maka orang membaca bismillah tawakal Allah ini dia keluar dari rumahnya di jalan Allah, maka selama dalam perjalanannya sampai dia kembali dihitung jihad di jalan Allah. Bagi siapa yang membaca, Pak. Tapi bagi yang tak baca bismillah tadi tak terhitung sebagai amal yang berat. Maka keluar tuh baca bismillah tawakal Allah dihitung jihad, Pak. Karena kita keluarnya di jalan Allah. Tapi bukan keluar dari rumah untuk bermaksiat, pergi ngaji, pergi cari nafkah, pergi ke pasar, pergi ke kebun. Tapi tadi bertawakal pada Allah. Nah, inilah yang disebut fisabilillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada baca kan? Kita sebutkan baca-bacaannya dulu. Nanti baru apa makna hakikat dari setiap bacaan. Yang ketiga, 1 bismillah pembuka hari, 2 bismillah memulai urusan keluar dari rumah. Yang ketiga, bismillah mohon perlindungan dari segala yang mendatangkan mudarat dan segala yang bikin kita sulit. Dari kejahatan makhluk yang kita tahu ataupun tak tahu. Apa bacanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Siapa yang baca ini 3 kali pagi, 3 kali petang, sungguh baginya tidak akan ada yang mendatangkan mudarat baginya dari langit, dari dalam bumi. Takkan ada yang mendatangkan mudarat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama. Ada baca itu tadi, Bu? Ada baca, Pak? Jujur je lah. Kalau ya insya-Allah tu untuk besok. Kalau yang tadi itu belum insya-Allah gitu. Ada baca tadi? Belum. Insya-Allah besok baca, Pak. Insya-Allah gitu. Kata Pak Ketua tadi insya-Allah, berarti untuk besok tu kan. Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah dialah yang tidak akan mendatang, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat. Ma'asmihi say'an, ma'asmihi bersama dengan kemuliaannya, dengan segala sesuatu baik dari langit ataupun dari dalam bumi. Percaya kita dengan yakin dengan bacaan kita itu, Pak, insyaallah.
Bapak Ibu ada kisah sedikit nih. Mungkin bukan, iya Pak Ketua kita ini yakin kenal saya orangnya. Pak Slamet Riyadi. Dulu mantan pegawai dinas ketahanan pangan provinsi yang dulu pelelawan. Rumahnya di sini. Pak Slamet. Hah? Ya kawan beliau nih, kawan Bang Saleh juga. Beliau ini pernah pergi ke Selat Panjang. Dia cerita sama saya. Pergi Selat Panjang, daerah suku Akit. Nampaklah di dalam parit tuh, ada suku Akit dalam kesulitan bergulmul sama babi, Pak. Dalam parit, berkelahi sama babi. Dia mengelak gitu, babi, suku Akit, Cina Akit. Ternyata sudah kepayahan nih suku Akit di dalam parit tuh, dalam parit tuh, bergumul sama babi, berkelahi lah. Dia dikejar elak. Akhirnya orang kampung kumpul lah. Kenapa selamat di situ kumpul orang kampung, nolong dia. Akhirnya selamatlah dia. Babi tadi matilah. Selamatlah tokoh suku Akit. Selesai dia dari selamat itu dia ingin memberi hadiah kepada orang kampung. Orang Akit ini tidak Islam, Pak. Maka dia kasihlah hadiah ini ke Pak Selamat nih. Hadiahnya jimat. Kain di pinggang ini kan kalau orang dulu pakai jimat tuh kan, azimat. Kain hitam di pinggang. Diterima lah sama Pak Selamat nih. Dah sampai rumah dibukanya. Kain hitamnya banyak sampulnya. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga. Dalamnya kan macam-macam isi. Sampailah ketemu satu kertas di dalam kain ada kertas kecil. Berlipat-lipat. Akhirnya dibukanya lah isi kertas kecil itu. Ternyata ada tulisan. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Orang suku Akit aja percaya deh, Pak. Masa kita orang Islam tak percaya? Dia bukan dijadikan jimat, bukan dijadikan benda, tapi dibaca gitu. Ada baca, Pak? Insya Allah. Lai. Kadang-kadang lai, kadang lupa dah. Ya ini berapa bismillah dah, Bu? 1 pembuka hari, 2 keluar dari rumah, pengawal dari setiap urusan. 3 mohon perlindungan dari mudarat. Yang keempat, bismillah memasukkan sesuatu dan mengambilkan sesuatu. Masukkan sesuatu, misalnya masukkan duit. Masukkan duit, ambil duit. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Apa bacanya memasukkan sesuatu? Ini muqayyad ya. Bismillahi fi kanzillah. Dengan nama Allah dimasukkan ke dalam perbendaharaan Allah. Kanzillah. Allah kayu, masukkan dalamnya. Lalu ngambil lagi, ambil sesuatu misalnya ya tadi duit lah kan, ambil. Bismillahi min kanzillah. Ada pernah baca itu, Bu? Belum. Jujur aja belum kan? Saya ada cerita sedikit. Guru Bang Saleh dengan guru saya ini sama nih. Yai Huzairun Taifur Abdullah. Tahun 2000 saya pergi ke Banten ngaji. Pergi ngaji 2 bulan, Pak. Teman-teman bawa uang teman-teman minimal kata teman-teman semua minimal bawa uang tuh 400.000 untuk 2 bulan. Tahun 2000 tuh 99 2000 400.000 tuh banyak tuh cuman tuh. Saya dikirim ayah saya dulu kuliah 150.000 cuma. Untuk 2 bulan minimal bawa uang 400.000 termasuk ongkos dari Pekanbaru ke Jawa Barat, ke Banten waktu itu. Uang saya cuma 375. Kami 9 orang berangkat. Ada yang bawa uang 600, ada yang bawa 700, ada yang bawa uang pas-pas 400 500. Saya bawa 375. Laporlah sama petugas yang memberangkatkan kami daftar. Uang saya 375. Tak cukup nih. Temu Kiai. Kiai saya mau pergi juga tapi uang saya tak cukup, 25 lagi. Nanti sum-sum aja lah numpang-numpang dengan kawan. Tapi jenengan mau enggak tak ajari satu doa katanya. Ambil duit tu, baca bismillahi min kanzillah, masukkan uang tu baca bismillahi fi kanzillah. Saya zaman itu, Bu, pakai uncang. Tahu uncang, Bu, Pak? Uncang tahu? Duit yang masukkan pokoknya dompet kain lah yang pakai tarik, kadang taruh di leher. Dompet nenek-nenek atuk-atuk kita zaman dulu. Uncang namanya. Masuk kampung apa uncang namanya? Ya uncang. Kalau sekarang uncangnya dah keren dah, pakai tas-tas itu kan. Jadi kami naik bus dari Simpang 3 Lama, dari Aringka sana, Pak. Kat Masjid Ikhlas tuh, naik bus ke Jakarta. Jumpalah subuh-subuh kami naik bus PO Corona. Bukan Lorena, Corona. Belum ada virus Corona, zaman itu udah ada mobil Corona. Ingat betul saya tuh.
Karena kami rame-rame, nyumbanglah 75.000 satu orang. Kali 9. Paket aja sama stokarnya. Mau enggak? 75.000 satu orang, sekian orang, kami ini mahasiswa. Boleh katanya. Ayo. Tentu uang saya tinggal 300.000 lagi. Sampai Jakarta, pergi ke Banten. Ke Cilegon. Dari Cilegon pergi ke pesantren Tariqatul Abrar namanya. Setiap hari makan 5.000, 5.000, 5.000. Total hari tidak sampai 2 bulan. Sekitar 50 hari lah. Artinya kalau 5.000 sehari sampai 50 hari, kan dah habis 250. Tambah 75. Itu dah tekor saya kan. Paling tinggal 300, tinggal 25.000 uang tuh lagi. Paling tinggal 25. Setelah selesai ngaji, kami balik ke Jakarta, kumpul kawan-kawan. Pagi-pagi, saya semenjak itu dikatakan kiai, tak pernah saya buka lagi duit tuh. Ambil, masukkan. Masukkan, ambil. Tapi baca terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya potong rambut, Bu. Cukur rambut sudah bayar pula saya di Banten tuh. Kan ada potong rambut. Zaman itu potong rambut selesai 3.000 tak 2.000. Pokoknya zaman itu sekitar 2.000 lah, 3.000-an. Setelah sebulan, setelah mau pulang, uang di dalam uncang saya makin lama makin gembut ya, banyak. Makin gembut. Kena kasih uang 50.000, 20.000 nanti kembali. Kena setiap makan 5.000, 5.000. Kembali saya masuk. Bismillah. Ketika dah selesai, mau balik besok, 2 hari lagi mau balik, saya hitung. Depan ketua rombongan kami nih, Ustadz Ibnu Mas'ud, orang sedinginan. Saya bongkar gitu. Saya hitung. Pas uang saya tetap 375.000. Tak berkurang, cuma hanya berubah ya. Dari dulu uang 20, 20, 20, uang 100 belum ada gitu Pak. Ada uang 100.000 aneh juga zaman tahun 2000 ke bawah itu kan. Uang 50, uang 20, 20. Tapi itu udah kena banyak makan, keluar, langsung dikembalikan 5.000. Uangnya tetap 375.000. Saya bilang sama ketua saya, Bang, duit saya tak berkurang tuh. Apa kata dia? Masya Allah kata dia. Antum dapat karomah nih. Kata dia pula, karomah nih. Gitu. Ini kalau orang bilang orang kurapat saya. Enggak, saya tak bohong. Asli, bukan 100% lagi. Asli 1000%. Itu apa saya bohong-bohong. Kemudian besok paginya, ini pagi hari ini, besok pagi, setelah mau pergi naik bus lagi, karena uang tuh 375, terpikir saya, kemarin pulang pergi dari Pekanbaru ke Jakarta naik Corona, kalau uang masih sudah 375, kami 9, 5 lagi pergi ke Jawa, ada sebagian pulang naik bus, tinggallah kami bertiga pulang. Almarhum Wirna Dipal dulu Fakultas Teknik, satu lagi ada Abu Samah di Kampar. Saya bilang, kita besok pulang sama-sama bertiga. Dari sini kita naik bus. Naik apa katanya? Uang saya ada 375 Bang. Berarti kita bisa naik Lorena. Bukan Corona lagi, Lorena. Lorena berapa ongkosnya? 250 gitu kan itu Pak. Berarti bisa seat 21. Udah mau naik bus VVIP. Tahu-tahu pagi-pagi uang saya hitung tuh tinggal 75.000. Hilang 300. Hilang 300. Karena Jakarta kan banyak maling juga. Jadi apa kata ketua saya? Bang, hilang duit saya bang, tinggal 75. Apa dia bilang? Itulah gara-gara antum hitung kata dia. Makanya berkuranglah duit antum. Dalam hati saya, mungkin saya berhajat kepada uang. Karena uang itu sudah 375, berhajat saya dengan uang. Pulang naik mobil mewah. Padahal kemarin naik mobil biasa-biasa aja. Bersandar dengan duit, Allah hilang kan 300. Bagaimana solusinya? Saya gini aja, dah 75.000, bisa nak balik Pekanbaru untuk makan dan sebagainya. Tapi kemudian berubah lah, ya Allah, maaflah kalau saya bersandar dengan uang. Balik kepada kaji bismillah tadi. Bahwa yang mendatangkan Allah, yang mengizinkan Allah, yang memulangkan Allah. Saya bilang, bang berapa duit antum yang kedua? Duit saya tinggal, yaitu 150. Yang satu lagi tinggal, 150 berdua tuh. Saya bilang, sini duit abang 100, ini pulang nih saya ketua rombongannya, kami 3. Saya ketua ayah. Duit abang 100, duit saya 50. Total kita bertiga 250.000. Saya 25 untuk makan di jalan. Abang 50 untuk makan di jalan. 2,5. Ayo kita ke Kampung Rambutan, naik bus bus Aribi ke Banten, ke Merak. Sampailah di Merak dengan ongkos 6.000 rupiah. Tentulah berkurang pula duit tadi. Dengan 250 itu bertiga. Sampai di Merak, sholat zuhur asar di jamak takdim, kemudian selesai, nunggulah mobil pulang. Tetap mengusahakan mobil mewah. Lewat pertama apa Pak? Mobil ANS. Lewat mobil ANS. Saya stop. Pakai AC Pak. Stop. Bakso Minang Pak. Dah, kan baru dah. ANS kan, orang Minang lah kan orang kita kan. Barang ongkos bukan baru dah. Kami bertiga mahasiswa. Apa kata stokarnya? 600.000.
PT kami ada 2,5 dah. Bulan 2,5 dah. Katanya untuk rokok dia ni nak dapat dah katanya. Ada. Kata stokar ni. 400 lah katanya. 450 lah. Ni tak ada dah. Ya udah lewat. Pulang. Mobilnya lewat aja. Yang kedua lewatlah mobil PO Kurnia. Mobil tu ke Aceh. Saya stop juga. Bang, kami nak pergi Pekanbaru ni. Tapi tak gaya orang Aceh. Kami Pekanbaru mahasiswa. Bertiga. Berapa ongkos bang? Tetap juga 600. Kuranglah bang. 400 kira. Uang kami 2,5. Pakai kursi tempel-tempel lah bang. Tak bisa kata dia. Tak bisa kata stokar. Lewat dah. Terus saya bilang sama abang-abang berdua ni. Yang memberangkatkan kita Allah. Yang memulangkan kita Allah. Bismillah. Ayo kita solat hajat. Solat hajat. Selesai solat hajat. Saya solat hajat. Yang berdua saya bilang. Tunggu abang di depan musola tu. Kami depan musola. Tak jauh dari Merak. Saya doa sampai nangis-nangis. Ya Allah, Engkau yang memberangkatkan kami, Engkau yang memulangkan kami. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Pokok baca doa. Saya doa yakin betul saya. Hari ini kalau tak ada bus juga lagi, naik mobil truk besar aja lah numpang-numpang. Tiba-tiba lewat mobil Escudo Nomad. Pakai plat putih. Escudo, baru mobil plat putih. Escudo kan paling hebat waktu itu. Platnya masih putih. Plat ini, plat profit. Mau diantar sama orang Pekanbaru yang belinya yang sudah pesan. Jadi bukanya kaca, Pekanbaru katanya. Saya bilang, Pak kami 3 Pekanbaru. Berapa ongkos Pak? Ustaz tanya ongkos. Kawankan saya aja ke Pekanbaru. Paling-paling nanti untuk bantu beli minyak. Tapi nanti sampai Palembang duduk belakang semua kata supirnya. Ini kan kardus, kursinya masih pakai plastik semua. Silahkan duduk 1 depan, 2 belakang. Nanti kalau masuk Palembang, duduk belakang dua-duanya. Biar tak nampak polisi. Karena mobil ini tak boleh bawa penumpang. Kata dia. Okeylah Pak. Nama supirnya masih ingat saya. Namanya Pak Jakpar. Nyeberanglah kami sampai ke Bekahuni. Solat subuh kami diantarnya ke masjid. Pokoknya setiap solat diajaknya kami ke masjid. Walaupun dia tak solat. Tidur dia nunggu kami. Tapi asal solat dibawanya. Ini kan orang pulang dari pondok, dari pesantren ngaji. Alhamdulillah sampai Pekanbaru Bu. Kami tanya, berapa ongkos Pak Jakpar? Saya pulang nanti siang naik pesawat. Sudah diongkosi sama yang beli mobil nih. Ongkos pesawat saya 880.000. Zaman itu mahal tuh. Naik Garuda Pak. Kami berapa bayar Pak? Cukup aja lah ganti cuci mobil nih. 50.000 jadilah katanya. Zaman itu cuci mobil 15 no. 50.000 untuk pas makan siang. Antarlah kami ke Simpang Harapan Raya tuh Pak. Diantarnya. Akhirnya kami bertiga dari Merak ke Pekanbaru hanya 75.000 Pak. 50.000. Ini berkah dari bacaan Bismillah. Uang saya tak luar 50.000 tak keluar dia. Bismillah apa Bu tadi? Bismillahi fi kanzillah wa bismillahi in kanzillah. Coba Bapak Ibu besok. Masukkan, keluar. Masukkan, keluar. Tapi jangan hitung-hitung. Bikin spesial. Mana tahu setahun tahu-tahu udah 1 miliar Bapak kan. Apa bacanya Bu? Bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Boleh juga buka di dalam buku Majmu' Syarif itu ada tuh. Dan di antaranya satu misalnya doa Kanzul Ulmal itu kan. Kanzul Aras itu kan perbendaharaan aras maknanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bismillah memasukkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Lalu bismillah berikutnya ada 7 tadi. Ada berapa? 4 Bu ya? 5 atau 4? 1 pembuka hari, 2 memulai urusan, 3 berlindung, 4 memasukkan sesuatu. Yang 5 bismillah ketika makan. Bapak Ibu kan dah baca bismillah tuh. Sehingga seluruh makanan kita walaupun mau daging, mau tidak, mau apapun dengan bismillah makanan itu jadi zikir. Setiap makanannya akan menjadi sehat badan kita. Mau makan kambing, mau makan apa, yakinlah bismillah Pak. Tapi yang mendatangkan mudarat itu bukan makanannya. Kadang-kadang kita bersuuzon dengan makanan. Belum dimakan kan makanan itu naik tensi Pak, naik tensi Pak. Tentu naik tensi Pak. Tengok Pak Haji ya. Kata beliau, makan pagi menambah. Nah, itu santai bentuk anak muda badan. Jangan makan nanti naik tensi. Makanan dah disuuzon. Kan tentu naik tensi dia Pak. Makan aja lah. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan penyakit dan menghilangkan penyakit. Tapi jangan berlebih-lebihan. Kan Allah katakan, kulu washrabu wa la tusrifu wa innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah. Tapi jangan berlebih-lebihan. Yang bikin penyakit itu berlebih-lebihan. Sekejap makan, sekejap makan, sekejap makan. Ya kan? Makan. Rasulullah tu sikit makan Bu. Kita sikit juga, tapi sikit kita 2. Kalau Rasulullah baca sikit makan, kita sikit-sikit makan. Itu yang buat kita penyakit. Baik, apa bacanya?
Bismillah kita makan. Bismillah Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu yang keenam, bismillah penutup hari. Baca bismika asbahna diganti dengan amsayna. Allahumma bismika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Siapa yang membaca ini malam menjelang maghrib ya, fi amsi, maka sungguh dia dalam jaminan Allah sampai bertemu pagi. Baru yang keenam, yang ketujuh, bismillah mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kadang-kadang sudah ngantuk lupa kita. Maka siapa yang baca bismika Allahumma ahya wa amut, tidurnya itu dijaga Allah Ta'ala, ditunggu oleh malaikat. Bahkan lisannya membaca bismillah itu kan ucapan terakhir. Siapa yang wafat membaca bismillah dari ucapan terakhir nama Allah, maka wafatnya husnul khatimah. Kan bismika Allahumma ahya wa amut. Sama dengan membaca Allah la ilaha illallah, maka tidurnya dihitung ibadah, Pak, sampai dia bangun. Kalau dia meninggal husnul khatimah. Tapi kalau dia tidur sedang main HP, apalagi tidur siap marah-marah, bercarut pula lagi, astagfirullah. Penutup katanya bercarut, maka tidurnya itu tidak jadi ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah di antara 7 bismillah yang muqayyad. 1 bismillah yang muqayyad yang saya simpan. Segan saya nyebutnya, tapi sebut aja lah. Yang ke-8 sebenarnya. Bismillah hubungan suami istri. Ya kan? Bismillah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ternyata ada orang udah 20 tahun berkeluarga, suami istri, ada yang tak pandai baca doa nih, Pak. Pernah WA sama saya, Ustaz tolong kirimkan doa suami istri tadi katanya. Berarti selama ini, sangka baik, hanya baca bismillah yang umum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, agar semuanya menjadi ibadah. Kalau hubungan suami istri tak bismillah, nanti anaknya lahir seperti setan, diajak ibadah payah. Apa kata guru-guru kita? Bisa jadi mak bapaknya dulu tak baca bismillah. Minimal bismillah yang umum. Tapi yang muqayyad tuh bismillah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ma razaqtana. Saat kami di BP4 provinsi, kadang-kadang kursus pengantin tuh menjelaskan itu, kadang pengantin itu malu-malu. Tapi ini mesti kena ibadah. Ada juga pasca nikah, khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu dapatkan Nobel keluarga sakinah. Ada namanya nominasi keluarga sakinah Provinsi Riau dari BP4 provinsi. Siapa yang juara biasa dikasih hadiah. Ada yang dapat umroh dulu kan, Pak Asyari Nur dapat tuh. Syaratnya cuma 1 yang paling belum bisa terpenuhi kita nih, Pak. 1, keluarga sakinah itu syarat utamanya bapak ibu itu orang-orang soleh-solehah, anaknya soleh-solehah, tapi tidak melebihi punya anak 2 orang. Kalau anaknya 4 tidak bisa. Saya nak ikut, anak saya 2, tapi kami panitia pula. Kalau Bang Dodi tak udah lebih dari 2. Ini katanya gitu. Karena mengikut KB kan. Ada yang setelah pasca nikah sekian tahun baca doa itu juga dapat. Banyak lagi Bapak Ibu. Inilah di antara 7 yang harian. Yang tadi yang 1 tuh skip aja lah, itu untuk kita sama istrinya. Tapi 7 harian ini usahakan jadi amal yang bersamaan. Sehingga seluruh perbuatan kita dihitung ibadah dan keberkahannya ya luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin semua urusan itu dalam jaminan Allah. 4 mana bismillah? 1. Ketika kita baca bismillah, tidaklah terjadi perbuatan itu kecuali atas izin Allah. Yang kedua, ketika kita baca bismillah, tidaklah terjadi perbuatan itu kecuali membersamai dengan Allah. Yang ketiga, tidaklah terjadi perbuatan itu kecuali kita mewakilkan perbuatan itu karena izin Allah, maka tawakal Allah. Tak ada satu perbuatan pun kalau tidak wakilkan, karena kita bisa bicara, kita diberi tenaga, ini semua iradah dari Allah Ta'ala. Yang keempat, sesuatu itu terjadi karena qudratullah. Ketetapan Allah lah menjadikan segala sesuatu. Ujung-ujungnya dari bismillah itu juga 1. La ilaha illallah. Begitu saja Bapak Ibu penjelasan amal-amal ringan berpahala besar. Yang pertama adalah zikir, memulai setiap urusan dengan membaca bismillah. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah yang umum, lalu ada 7 yang muqayyad. Silahkan Bapak Ibu baca sehingga amal-amal kita dilipat gandakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Sepertinya enggak perlu ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.